Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saprudin, NPS 1901011147. Di sini saya sedikit akan menjelaskan tentang materi yaitu Al-Fana, Al-Baka, dan Al-Ittihad. Baik, kita akan membahas materi yang pertama yaitu Al-Baka. Kita akan membahasnya pertama yaitu pengertiannya. Pengertian Al-Baka berarti sirnanya sifat-sifat yang tercela seperti berdusta, berbohong, mencuri, dan semisal dengannya. Yang kedua yaitu mengenai pengertian Al-Baka. Al-Baka berarti hilangnya sifat-sifat yang tercela dan berganti dengan sifat-sifat yang terpuji seperti jujur, akhlak yang baik, rajin beribadah, senantiasa berzikir, dan lain sebagainya. Sedangkan pengertian Al-Ittihad adalah menyatunya seorang hamba dengan Tuhan, atau dalam artian ia telah mencapai derajat takwa sehingga meraih cinta Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita akan membahas tentang kedudukan Al-Fana, Al-Baka, dan Al-Ittihad. Kedudukan Al-Fana, Al-Baka, dan Al-Ittihad adalah sebagai sebuah proses yang berkelanjutan dalam rangka seorang sufi untuk mencapai derajat yang tertinggi. Proses ini saling berkaitan dan harus dilalui dengan bertahap. Kita akan sebutkan contohnya, yaitu mengenai contohnya. Pertama, mengenai Al-Fana. Seseorang harus melalui fase Al-Fana, yaitu menghilangkan sifat-sifat yang tercela, yaitu seseorang senantiasa mencoba mengubah dirinya atau menghilangkan sifat-sifat yang tercela yang ada pada dirinya, seperti jujur, seperti dia suka berdusta, suka menggunjing, dan yang lain-lainnya. Yang kedua yaitu tahap Al-Baka. Seseorang mencoba melalui tahap Al-Baka, yaitu mencoba mengganti tadi sifat-sifat yang tercela tadi dengan sifat-sifat yang terpuji, yaitu dia dengan berusaha melatih dirinya senantiasa di atas ketaatan, seperti ia berusaha untuk jujur dalam berkata, berusaha untuk beribadah seperti berzikir, sholat, dan semisalnya. Yang ketiga, kita akan bahas tujuan dari Al-Fana, Al-Baka, dan Al-Ittihad. Tiga fase ini atau tiga tingkatan ini tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk membuat seseorang mencapai derajat yang tertinggi, atau dengan kata lain, dia telah mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, sehingga perbuatan, ucapan, serta tingkah lakunya senantiasa dibimbing dalam ketaatan. Yang keempat, kita akan bahas tentang tokoh yang mengembangkan Al-Fana, Al-Baka, dan Al-Ittihad. Tokoh yang mengembangkannya ada dua, yaitu Abu Yazid Al-Bustami dan Al-Junaidi Al-Baghdadi. Yang kelima, kita akan membahas tentang pandangan Al-Quran mengenai Al-Fana, Al-Baka, dan Al-Ittihad. Pertama, kita akan bahas pandangan Al-Quran mengenai Al-Fana. Sebenarnya pembagian semacam ini atau tingkatan seperti ini, yaitu tingkatan Al-Fana, Al-Baka, dan Al-Ittihad, tidak terdapat dalil yang menjelaskannya. Namun apabila kita membahas secara makna, maka Al-Fana, Al-Baka, dan Al-Ittihad maknanya bisa kita kaitkan dengan Al-Quran. Contohnya Al-Fana, yaitu menghilangkan sifat-sifat tercela. Ini tentu saja bersesuaian dengan dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis. Yang kedua, mengenai pandangan Al-Quran terhadap Al-Baka, yaitu memunculkan sifat-sifat yang terpuji.
Ini pun bersesuaian dengan ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, al-ittihad. Al-ittihad apabila dimaknai dengan menyatunya diri ini dengan Tuhan, dalam artian Tuhan berada di dalam diri kita atau bersatu dengan kita, maka ini adalah keyakinan yang kufur, karena laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Jadi yang serupa dengannya, dan dia yang maha melihat lagi maha mendengar. Maksudnya tidak ada yang serupa. Maka ayat ini jelas membantah keyakinan bahwa Tuhan tuh menyatu dengan manusia. Dalam artian makna apabila Tuhan menyatu dengan Tuhan, maka ini konsekuensinya Tuhan berada di tempat-tempat yang najis dan tidak layak, yaitu seperti tubuh kita yang penuh dengan dosa dan tempat-tempat yang tidak lazim untuk kita katakan bahwa Allah berada di sana. Makna yang bisa kita tarik, makna yang benar mengenai mana al-ittihad, yaitu bersatunya manusia dengan Tuhan, dalam artian manusia itu telah meraih kecintaan Tuhan, sehingga perbuatan, tingkah laku dan ucapannya selalu dibimbing oleh Allah, sehingga menghasilkan selalu taat dalam kebaikan. Ya, saya rasa sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.